Cek ya, bismillah. Jadi video ini mengenai cara membuild webnya. Jadi yang pertama itu sediakan SAM. Kalau misalnya sudah install SAM, itu sudah tersedia di partisi C, kemudian folder SAM. Tapi kalau belum, ini saya sudah sediakan dalam format zip SAM-nya. Itu kalau di ekstrak jadi seperti ini. Dalamnya ada beberapa. Kemudian file rar-nya itu spksaw, itu project webnya. Kalau di ekstrak seperti ini. Jadi yang pertama itu kita copy ke SAM, yaitu file spksaw-nya. Copy. Nah ini kita masukkan ke SAM. Terus cari folder htdoc. Nah ini. Dan copy di sini. Control paste. Ya, setelah di copy file spksaw-nya, kemudian buka di browser, entah Chrome atau Mozilla. Saya menggunakan Chrome. Nah, kemudian ketik URL-nya localhost yang ini. Oke, dia tidak menemukan karena SAM-nya atau Apache dan apanya itu ya belum diaktifkan. Jadi kita buka SAM-nya dulu. Ini kalau nggak ada, cari di partisi C folder SAM, kemudian scroll ke bawah, SAM, control, open, kemudian start Apache dan MySQL. Oke, setelah itu minimize dan kembali ke Chrome. Masuk kembali. Oke, tampilannya itu seperti ini. Kemudian kita lihat di folder SAM, masuk ke htdocs. Nah, itu lihat nama foldernya. Nama foldernya itu spksaw. Kita buka, copy, ganti URL-nya localhost/spksaw, kemudian enter. Oke. Halaman loginnya yang pertama masuk, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk username dan passwordnya saya sudah sediakan di dalam projectnya. Ada file text, itu username-nya admin, kemudian passwordnya admin. Coba kita lihat admin. Singin. Iya, terdapat error. Jadi kalau Anda menemukan error seperti ini, dia database-nya belum ditemukan. Jadi kita set dulu database-nya, kembali ke URL localhost, kemudian pilih phpMyAdmin. Oke, setelah terbuka seperti ini, kita buat database-nya.
Terus nama database-nya itu kita ke folder project-nya yang tadi di sum htdocs, kemudian nama project-nya spksaw, terus database. Nah, di sini database-nya sudah saya sediakan 2, itu yang database kosong, yang datanya masih blank kosong kecuali admin, login untuk admin. Kemudian data yang sudah terisi. Data yang sudah terisi itu yang saya ambil sampel dari file bab 4 yang sudah dikirim. Oke, kita coba dulu yang data kosong. Jadi ini nama database-nya itu kita ambil yang ini, rename, kemudian copy. Oke, kembali ke Chrome, localhost phpMyAdmin, klik baru, kemudian nama database-nya paste, terus langsung klik buat atau create dalam bahasa Inggrisnya. Ya, kemudian kita disuruh buat tabel, tapi karena di sini saya sudah sediakan tabelnya, ini spkold.sql, kita import. Klik import, kemudian cari filenya. Filenya itu ya diisi sum. Nah, ini sama struktur foldernya. Setelah sum, masuk ke htdoc, kemudian cari nama projectnya spksaw, kemudian masuk ke database dan folder data kosong, kemudian pilih spkold.sql. Setelah pilih, klik open. Oke, sudah ada. Dan scroll ke bawah, langsung pilih go. Oke, tunggu loading. Oke, berhasil mengimport tabel. Jadi tabelnya itu ada beberapa yang sudah saya sediakan di dalam database spkold. Oke, kemudian kembali lagi localhost ini. Oke, kita hapus. Terus nama projectnya spksaw, enter, kemudian login kembali, admin, passwordnya admin, klik sign in. Oke, berhasil masuk ke dashboard. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu cara build projectnya. Kemudian fiturnya itu ada beberapa di dalam, yaitu data siswa. Nah, ini data siswa. Bisa juga tadi klik di sini, peserta didik. Kemudian data kelas, jadi data untuk kelas-kelas yang ada di sekolah. Kemudian bobot kriteria, kemudian data kriteria. Nah, ini datanya semua masih kosong. Data klasifikasi. Kemudian di fitur laporan ada laporan hasil analisa. Nah, di sini bakalan tampil matriksnya, normalisasi dan rankingnya. Setelah itu pengaturan, ada manajemen pengguna. Manajemen pengguna ini ya adminnya yang bisa mengakses di website ini. Itu ada username admin, nama admin, level admin, dan seterusnya. Kemudian pengaturan, sudah pengaturan, dan logout. Oke, untuk build projectnya mungkin hanya itu. Database-nya ada di sini. Seperti ini tabelnya.
Namun kalau misal di awal tadi pas login di sini terus klik sign in masih error, karena ini projectnya masih menggunakan PHP 5, jadi saya sudah sediakan yang saya kirim nanti juga, yang ini SAM-nya. Ini SAM-nya support di PHP 5. Kalau misal Anda sudah install sebelumnya yang SAM terbaru, itu dia tidak support untuk PHP 5, tapi PHP 7. Caranya kalau misal tidak mau uninstall, itu masuk ke SAM yang sudah saya berikan foldernya, kemudian cari PHP, folder PHP dan Apache. PHP dan Apache itu kita Ctrl X atau cut, pindahkan ke partisi C, kemudian SAM yang sudah diinstal, tapi sebelum dipindahkan hapus dulu yang sudah tersedia, atau pindahkan dulu atau backup ke folder lain. Nah ini PHP dan Apache setelah hilang, kemudian paste di sini. Oke, kalau sudah semua, coba langsung dimasukkan ulang. Oke, mungkin hanya itu untuk membuild project. Oke, selanjutnya cara menggunakan aplikasi website sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa berbasis berprestasi dengan metode SAW. Studi kasus MTS Negeri 1 Penajam Pasir Utara. Jadi kita gunakan sesuai data dari yang dikirim. Pertama itu kita login yang tadi admin. Ya, kemudian ke file docnya. Itu terdapat 5 kriteria. Pertama, nilai rata-rata rapor terakhir, kemudian absen kelahiran, penghasilan orang tua, jumlah tungguan orang tua, dan aktif dalam ekskul. Pertama itu di pembobotan kriteria. Untuk membuat kriteria dari 5 ini, tambah data, dan nama kriteria kita copy, paste, kemudian tipenya benefit atau cost benefit, kemudian bobotnya sudah ditentukan di sini 30, simpan. Oke, kriteria yang pertama sudah jadi, kemudian absen kehadiran. Ini kita copy, simpan. Oke, kriteria sudah jadi kriterianya ada 5 di sini. Data kriteria ada 5. Nilai rata-rata raport, absen kehadiran, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, dan aktif dalam ekskul. Ya, setelah itu data dari kriteria, dari masing-masing kriteria itu terdapat nilai. Kita masuk di data kriteria yang sudah dibuat. Kemudian untuk nilai rata-rata rapor terakhir itu nilainya seperti ini. Ada pilihannya sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Oke, pertama input data kriteria, dan tambah data. Kita masukkan lebih besar dari 50. Lebih kecil maksudnya ini kayaknya. Ini kayaknya salah ini, lebih kecil dari 50. Kita masukkan data.
Kalau perlu biarin aja. Kemudian keterangannya sangat rendah dan nilainya itu 1. Jadi jika nilainya kayaknya ini kecil tuh, lebih kecil, di bawah 50, terus keterangannya sangat rendah dan nilainya 1, kemudian simpan. Oke, sudah jadi. Kemudian tambah lagi, lebih besar dari 50 sampai 60. Copy. Keterangan rendah, nilainya 2, simpan. Oke, sudah jadi 2 dan seterusnya sampai nilai kelima. Oke, sudah selesai untuk rata-rata rapot terakhir sesuai ini. Kemudian itu lanjut ke absen kehadiran, itu nilainya seperti ini ya. Kemudian aktif dalam ekstrakurikuler sudah selesai. Selanjutnya itu data klasifikasi. Oh ya, sebelumnya kita input siswanya, data siswanya. Sebelum menginput data siswanya, kita buat dulu kelasnya, kelas yang ada di studi kasus. Tambah data untuk MTS itu ID kelasnya terserah. Kalau misalnya kelas 7, kelas 1 itu contoh 71, ini nama kelasnya Angkermawi 7 A, ini 7A. Kalau ada 7B, 7B, tapi kalau tidak ada ABC itu 7 saja. Contoh saya kasih 7A, simpan. Kemudian tambah kelas lagi 81, nama kelasnya 8A misal. Kemudian tambah data ke 91, kelasnya 9A. Oke, sudah kelasnya ada 3. Setelah itu masukkan data siswa, isi kosong. Jadi yang pertama namanya itu Andina Amelia Putri, copy. Yang tambah siswa, NIM-nya sesuai NIM yang di studi kasus. Contoh misal 001. Yang nama lengkap, terus username Amel misal, password Amel 123. Yang kelas, ini kelas yang sudah tadi dibuat, 7A, 8A, atau 9A. Misal dia kelas 7A, kemudian alamatnya Najam, tempat lahir di Tung, kemudian tanggal lahir misal 2009, jenis kelamin perempuan, dan agama Islam. Nama ayah kosongkan saja, tahun masuk misal 2015, email bisa kosong, nomor telepon bisa juga kosong. Kemudian blokir ini maksudnya dia kalau ya terblokir, dia tidak aktif. Kalau itu diaktif. Kemudian simpan. Oke, siswa pertama sudah jadi. Dan lanjut siswa kedua, Aditya Aryanggara, tambah data lagi dan seterusnya. 8. Oke, datanya terserah. Febri Nurul Sakina, perempuan, Islam, kemudian boleh kosong, tahun, nomor sembarang, simpan. Oke, sudah selesai 3 kelas, 2 kelas, 9 dengan 10.
Oh iya, tadi saya lupa. Ternyata di sini datanya ada 59, tapi yang di file doc ada 60. Itu saya lupa di kelas 9 ini, angga. Saya tambahkan dulu. Ini nim terakhir. Paste. Kelas 9 penajam. Ini sembarang. Dengan angga laki-laki, agama Islam, bisa kosong, tahun masuk, nomor sembarang, simpan. Oke, datanya semua sudah sampai 60, terus show sampai 100. Oke, 60 ini. Oke, setelah input nama siswa atau alternatif, ini alternatif, kemudian kita masukkan nilainya per kriteria C1 sampai C5 seperti ini. A1 itu alternatif 1 yaitu Anindina, siapa? Amelie Putri. Itu nilai rata-ratanya ada 45. Kita coba cek. Itu di data klasifikasi. Oke, sudah ada. Pertama Andina Melia. Edit. Nah, di sini. Nilai rata-rata dia dapat 50, dapat 5. Nilai rata-rata 5 rapot. Berarti dia paling tinggi. Coba kita lihat. Nilai rata-rata rapor. Nilai 5 itu dia nilai rata-ratanya 85 sampai 100. Ya, absen kehadirannya. Oke, saya ubah dulu ke cocoknya, saya ubah dulu ke tampilan ke nilainya. Ini kayaknya agak ribet kalau seperti ini. Ya, oke, sudah saya ubah. Jadi yang tampil itu nilai bukan lagi tadi yang ini, yang seperti ini. Jadi yang tampil itu nilai. Kita lihat. Jadi yang pertama itu Adinda Amelia. Andinda Amelia Putri. Coba edit. Oke, nilai rata-ratanya 5. Nah, ini kok 55. Ntar kita ubah dulu di data kriteria. Nah, ini ya, sini harusnya 4. Simpan, kembali ke data klasifikasi. Adinda Amelia, edit. C1 nya atau rata-ratanya, kriteria 1 nya itu 5, yang kriteria 2 nya 5, ini 4, 2, 4. Oke, kita proses. Kita lihat. Kemudian kalau kita lihat hasilnya ini dia matriks awalnya 5, 5,
4, 2, 4. Kemudian si Aditya Ari Anggara sama. Ini kalau tidak berurutan sesuaikan NIM. Nah ini. Atau kelasnya. Kelas 8 atau kelas 9. Kita NIM saja dulu. Aditya Ari Anggara. Ini edit klasifikasi dan seterusnya sampai selesai. Selanjut Surya Ananda Karya. Surya Ananda Karya. Nilai rata-rata 3, absen 5, terus 3, 2, dan 4. Proses dengan Syifa Kamila Putri. Empat 4, 5. 4, 5. Proses. Dan terakhir Feby Nurul Sakin. Feby Nurul Sakin. Terakhir di kelas 8. 4, 3, 3, 5. 4, 3, 3, 5. Ya, jadi C1 sampai C5 itu berurutan. Nilai rata-rata C1 sampai aktif dalam ekskul itu C5 dan proses. Oke. Semuanya sudah selesai. Terus ini rating kecocokan. Rating kecocokannya itu ada di bagian laporan, kemudian laporan hasil analisa. Jadi kita lihat, kita perkecil dulu. Ya di sini, ini untuk matriks awalnya yang dalam bentuk data, data yang nilai seperti ini. Kemudian rating kecocokannya untuk matriks awal kedua, ini yang pertama. Kedua itu sesuai dengan ini. A1 itu alternatif 1, Andinda itu 55424. 55424. Coba kita lihat. 55424. Ya, seperti ini. Dan seterusnya 44443, 44423. 44423. Oke. Sampai Angga. Oh, Angga tadi yang di kelas 9-nya. Yang terakhir itu Febri Nurul Sakinah. Itu 45454. Lah kok beda? Oh, 44335. 44335. Oke, sudah cocok. Ya, setelah itu ini normalisasinya. Proses rumusnya itu ada di belakang layar. Nah, ini matriks awal yang kedua. Proses perumusannya ada di awal. Coba kita perbesar. Kemudian tampilkan sampai keseluruhan coba 100. Ya. Sini. Hasil normalisasinya atau tidak, kita cari di sini sudah responsif. Nama atau NIM, misalnya 005, atau nama HD tidak ada, ini Haryanto atau Haryani. Oke.
Terus di sini, nah ini matriksnya yang tadi, yang ini, matriks ini, dan kelas 8-nya ini, 9. Kemudian benefit dan cost. Jadi yang tertera di sini yaitu C1, 2, 4, 5 yang benefit, yang tipe kriterianya itu benefit atau keuntungan. Selain itu C3, dia cost atau biaya. Jadi coba kita lihat di pembobotan kriteria. Jadi nilai rata-rata atau C1 benefit, C2 itu absen kehadiran benefit, C3 kita ubah ke cost. Terus penghasilan orang tua, simpan. Oke, sudah jadi cost. C4 dan C5 benefit. Oke, kalau diperbesar seperti ini, kita lihat laporan hasilnya. Matriks awal sesuai normalisasi, seperti ini hasilnya. Kemudian perangkingan, dia dapat dari NIM pertama, ini sesuai urutan NIM. Kalau mau sesuai total nilainya, kita urutkan, klik ini yang terendah, ranking rendah ya, yang ini. Terus yang tertinggi M. Indra Saputra. Coba kita lihat seperti ini rumusnya. C1 5 bagi 5. Karena dia benefit, jadi dibagikan dengan bobot yang tertinggi. C2 sama, bobot yang tertinggi. C3 karena dia cost, berarti dia dibagi dengan nilai yang terendah, dan seterusnya. Kemudian seperti ini, 1, 1, 05, 04, 08. Ini normalisasi. Coba kita kecilkan. Oke, normalisasinya itu seperti ini. Kalau di sini tabel 4.13, hasil perhitungan setiap kriteria. Alternatif 1 itu Andinda Amelia Putri. Kriteria satunya atau kriteria 1 itu rankingnya kalau nggak salah. C1-nya itu dia dapat 1, C2 1, C3 0,5, C4 0,4, dan C5 0,8, dan seterusnya sampai Febi Nurul Sakinah. Coba kita lihat. Febi Nurul Sakinah itu A60, itu 0,8, 0,8, 0,8 ini, 0,8, 0,667, 0,6667, kemudian 0,6, 0,6, dan 1. Oke, terus ke bawah dia melakukan rumus, itu prosesnya berjalan di belakang, itu di codingan, dan total nilainya seperti ini. Ini kalau diurutkan sesuai NIM. Coba kita urutkan sesuai NIM seperti ini. Oh, ini C1, alternatif 1, C1-nya, C3-nya itu alternatif 1, C3-nya 0, ya,
0,5, C4-nya 0,4 dan 0,8. Oke, seperti ini. C1-nya itu bobotnya 30, kemudian C2 20, C3 25, C4 15, dan C5 itu 10. Oke. Dan hasil rankingnya itu yang ranking 1 itu A15. Nilai 91. Kalau diurutkan yaitu terbesar yang namanya M. Indra Saputra. Ranking Indra Saputra. Kurang lebih seperti ini. C1-nya coba Indra, C1-nya 6, C1-nya 1, C2 1, C3 6, C4 1, dan C5 1. Rankingnya 9,1 dan seterusnya. Dari hasil pengrankingan dapat dilihat dapat mendapatkan yaitu M. Indra Saputra. Ya. Untuk urutan ini tahu urutan terkecil ini terbesar. Oke, terbesar. Oke, matriks awal sudah. Oke, sudah selesai. Jadi cara penggunaannya kurang lebih seperti itu. Ini laporan hasil, kemudian pengaturan manajemen pengguna, itu kalau kalian mau menambahkan adminnya atau mengubah jadi staf pegawainya atau nama kita sendiri, bisa di sini. Ya, ubah namanya atau password, nomor telepon, dan lain-lain. Batal. Iya, karena ini untuk semua sudah terisi datanya. Jadi kalau misal mau dikosongkan semua, entah itu kelas atau yang lain, bisa klik tombol hapus, atau untuk mereset database-nya dari awal, itu buka di localhost. Tapi jangan lupa nyalakan SAM-nya harus nyala. Nah ini Apache dan MySQL, terus start, kemudian buka localhost dan pilih phpMyAdmin. Tunggu sebentar, kemudian klik database-nya. Database-nya itu SPK Alt. Kalau misal sudah terlanjur buat database yang bukan sesuai dengan namanya ini, SPK Alt, itu tinggal ganti saja di codingannya. Caranya itu di partisi C, masuk ke dalam SAM, kemudian htdocs, terus nama projectnya SPK SAW, kemudian ke konfigurasi, masuk ke file koneksi. Ya, di sini sesuai nama database-nya. Kalau misalnya salah masukkan, entah itu nama database-nya sembarang, bisa. Kalau sudah disesuaikan nama database-nya dengan ini, itu langsung save, kemudian close. Bisa dan save karena sudah sesuai. Oke, itu untuk database-nya kalau misalnya beda. Terus kalau misalnya mau kosongkan semua datanya, ini bisa klik SPK Alt, kemudian yang dikosongkan itu selain admin dan modul, karena admin untuk mengakses awalnya atau demonya atau si pengakses awalnya, kemudian
modulnya itu modul dari tiap fitur-fitur, jadi halaman-halaman tiap fitur, seperti itu. Bisa dikosongkan, klik saja kosongkan, jangan admin, itu kelas, kalau mau dikosongkan kelas ini. Kemudian siswa, kalau mau dikosongkan siswanya, tabel kriteria, klasifikasi, himpunan kriteria, dan lain-lain, kecuali admin dan modul. Nah, ini jangan dikosongkan. Oke, aturan. Oke, mungkin hanya itu. Kurang lebihnya insyaallah bisa dipertanyakan di email.